dua puisi karya Hamid Jabar. Puisi pertama, doa penguasa sepanjang masa, aman. Puisi kedua, doa terakhir seorang musafir, amin. Hai, selamat pagi Sobat Prestasi. Saya Reni Mayanda, senang sekali bertemu di acara Bincang Kreatif FLS 2N 2020. Di segmen kali ini kita bertemu dan bincang kreatif bareng dengan narasumber yang akan memberikan materi dan informasi mengenai bidang baca puisi. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa sih baca puisi itu? Nah, jadi seni baca puisi adalah seni membaca, melisankan, mengkomunikasikan, dan mengekspresikan puisi di panggung. Jadi cukup jelas kan teman-teman? Nah, kalian pasti penasaran dan udah nggak sabar banget kan siapa narasumber kali ini? Narasumbernya yaitu Bapak Jose Rizal Manua. Jose Rizal Manua lahir di Padang pada tanggal 14 September 1954. Kuliah di Fakultas Teater IKJ jurusan penyutradaraan tahun 1981 sampai dengan 1986. Menjuarai berbagai lomba baca puisi tingkat DKI Jakarta dan nasional tahun 1989. Membaca puisi keliling ke beberapa kota besar di Indonesia dan membaca puisi humornya mendapat sambutan hangat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Malaysia. Tahun 1988 mendirikan Teater Tanah Air. Tahun 2004 meraih The Best Performance dan sutradara terbaik pada The Asia Pacific Festival of Children Theater di Toyama, Jepang dengan lakon Twitter Child Hand karya Danarto tahun 2006. Meraih The Best Perform dan sutradara terbaik pada 9 tahun World Festival of Children Theater di Jerman dengan lakon Spektakel Wow a Visual Theater Performance karya Putu Wijaya. Mendapat Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Rakyat Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan menerbitkan kumpulan puisi berjudul Menghayal Jadi Presiden. Baik, saya sapa dulu nih narasumber kita yang keren dan hebat pastinya. Selamat pagi Pak Jose. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, ya. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk Bapak Jose Rizal mau saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, selamat pagi adik-adik yang nanti akan ikut FLS 2N. Saya salah satu juri lomba baca puisi, nanti ditemani oleh Acep Zamzam Nur dan Sunu Warsono. Di dalam membaca puisi, di dalam penilaian lomba baca puisi ada 4 kriteria yang menjadi pegangan dari Dewan Juri. Yang pertama yaitu interpretasi atau penafsiran, ya. Jadi bagaimana puisi yang dipilih itu dipahami oleh calon pembaca. Yang kedua yang akan dinilai adalah penghayatan, bagaimana apa yang dipahami itu kemudian dihayati nantinya untuk bisa disampaikan sehingga bisa meyakinkan pendengar atau penonton. Kemudian yang ketiga yang akan dinilai oleh Dewan Juri adalah vokal. Jadi bagaimana
suara yang digunakan untuk menyampaikan puisi yang akan dibacakan. Dan yang keempat kriterianya adalah penampilan. Jadi penampilan di sini bukan hanya di bagian akhir, tapi dari awal hingga akhir pembacaan itu disebut penampilan. 4 kriteria ini yang akan menjadi kriteria dewan juri. Nah, dari pengalaman saya membaca puisi, sebagian besar itu yang menjadi masalah selalu pada interpretasi atau penafsiran. Jadi bagaimana menangkap semangat dari puisi yang akan disampaikan. Kemudian bagaimana mengetahui bahasa yang digunakan oleh penyair di dalam menuliskan karyanya. Jadi analisa-analisa seperti itu harus mendalam supaya kita bisa seorang pembaca puisi bisa mewakili penyairnya. Jadi kira-kira seolah-olah kita yang menulis karya itu. Nah, untuk sampai ke sana kita harus paham betul isi, maksud baik yang tersurat maupun yang tersirat dari puisi yang akan kita bacakan. Jadi pahami betul bait-baitnya, pahami betul keseluruhan karya itu, pahami betul bahasa yang digunakan, kata-kata yang digunakan, rangkaian kalimat yang digunakan, semua dipelajari sebaik-baiknya agar nanti kita bisa mempresentasikannya dengan baik. Kemudian persoalan lain yang sering terjadi adalah pada vokal, bagaimana melatih kejelasan ucapan, bagaimana melatih tekanan ucapan, bagaimana melatih kerasnya ucapan, ya. Dan semua itu nanti akan dibungkus dengan kewajaran. Jadi semua harus dikembalikan kepada kewajaran. Kalau kita menggunakan kejelasan ucapan, sudah wajarkah kita mengucapkannya kejelasan itu? Begitu juga tekanan ucapannya, begitu juga kerasnya ucapan. Nah, hal-hal seperti ini biasanya kurang mendapat perhatian. Jadi coba dilatih, ya. Misalnya untuk melatih kejelasan ucapan, bagaimana, ya? Dilatih kejelasan ucapan misalnya dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu dengan lambat, dengan cepat, ya, sehingga nanti alat pembentuk suara kita menjadi lentur, sehingga kalimat-kalimat yang sulit itu bisa kita atasi dengan baik. Kemudian juga tekanan ucapan, ya. Tekanan ucapan ini penting karena salah kita menekan kata, pengertiannya bisa lain. Misalnya contohnya seperti ini. Ada kalimat saya mau pergi ke pasar misalnya. Sekarang yang ditekannya saya mau pergi ke pasar. Artinya yang pergi ke pasar itu saya, bukan adik saya, bukan teman saya, bukan tetangga saya. Tapi kalau ditekan pasarnya misalnya, saya mau pergi ke pasar, artinya saya tidak ke kampus, tidak ke sekolah, saya tidak ke rumah teman, tetapi saya ke sekolah, ke pasar gitu. Jadi tekanan ucapan, kerasnya ucapan, kejelasan ucapan itu harus dilatih semaksimal mungkin sehingga kita nanti mampu menghidupkan kalimat yang ada di dalam puisi yang disediakan oleh panitia. Panitia menyediakan 10 puisi, 1 puisi wajib dan 9 puisi pilihan, ya. Hal-hal lain sebaiknya nanti kita diskusikan, ya, ditanyakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, itu akan bisa lebih menghidupkan suasana kita
Itu apa? Ada beberapa pertanyaan, Ibu tolong dibantu dibacakan. Baik, terima kasih Bapak Yose. Ini ada pertanyaan ya, izin bertanya. Di buku pedoman, tepatnya di lampiran itu kan udah ada 10 puisi yang bisa dibawakan atau dibacakan. Tapi kan disuruhnya cuma 2 puisi yang wajib. Satu pilihan, satu namun dilampirkannya tidak tertulis mana puisi yang wajib dan mana puisi pilihannya. Terus memilihnya bagaimana? Ya. Terima kasih. Ya, puisi wajibnya berjudul Ibu, karya D. Zawawi Imron, itu puisi wajib. Nah, 9 puisi lainnya itu puisi pilihan. Ya. Baik. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih caranya untuk meresapi kalimat-kalimat dalam puisi itu supaya terasa begitu nikmat ketika dibacakan? Terima kasih. Ya, untuk sampai ke sana adik-adik harus memahami semangat dari puisi itu, ya. Memahami siapa karya siapa, ya. Kemudian ditulis tahun berapa, itu penting sekali dipelajari karena semua puisi yang ditulis itu sumbernya adalah hidup dan kehidupan. Jadi puisi itu ditulis semasa penyairnya ada, ya, di tahun penyairnya itu hidup, misalnya kalau penyairnya sudah tidak ada, ya, atau penyair yang sekarang biasanya persoalan-persoalan moral, persoalan sosial, persoalan religiusitas dan seterusnya, ya, itu menjadi ungkapan-ungkapan, ya, dari penyair untuk dipresentasikan dengan kata-kata yang dengan kalimat yang dia pilih, ya, yang dia seleksi begitu rupa, ya, sehingga kata-kata itu mengkristal, kata-kata itu terkonsentrasi begitu rupa, bisa mempunyai pengertian yang banyak, ya, mempunyai makna tidak hanya yang tersurat tetapi juga yang tersirat. Misalnya ada puisi yang dari bunyinya saja kita bisa merasakan, tapi tidak bisa kita menangkap pengertian-pengertiannya. Contohnya misalnya ada puisinya Sutarji Kalsombahri misalnya yang judulnya Shanghai itu. Kata-katanya seperti ini. Ping di atas pong, pong di atas ping, ping, ping bilang pong, pong, pong bilang ping, mau pong bilang ping, mau bilang pong. Ya pong, ya ping, ya ping, ya pong tak, ya ping, ya tak, pong ku tak punya ping, ku tak punya pong, pinggir ping ku mau pong tak bilang ping, pinggir pong ku mau ping tak bilang pong. Sembilu jarakmu merancap nyaring. Nah, misalnya seperti itu. Jadi harus kita tangkap semangat dari puisi itu. Puisi itu karya siapa dan bicara tentang apa dan seterusnya, ya. Baik, Gitu. terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan pembaca puisi dengan membaca sajak? Dan bagaimana cara membaca sajak yang dikumpulkan sehingga menjadi sebuah puisi seperti 3 sajak kecil karya almarhum Sapardi Djoko Damono? Terima kasih. Ya, sebetulnya pengertiannya sama saja, ya. Sajak itu puisi gitu, ya. Tapi biasanya sajak itu kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi yang disebut sajak itu, ya. Tapi sebetulnya sama saja. Sekarang itu orang menyebut sajak maksudnya puisi, orang menyebut puisi maksudnya sajak gitu, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Permisi Kak, ini dari Hafiz Rizaldi, SMA Budi Utomo, Jawa. Belum tahu Jawa mana ini, yang pasti dari Pulau Jawa. Permisi Kak, terkadang saya dalam membacakan puisi terlalu kebanyakan gerak yang membuatnya kurang bagus dipandang. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Cara mengatasinya sebetulnya intinya itu puisinya, jadi bukan gerakannya, ya. Jadi bagaimana kata-kata itu sampai kepada pendengar, bisa menyentuh pendengar, ya, kata-kata yang kita ucapkan. Jadi bukan gerakan-gerakan yang kita lakukan yang menyentuh pendengar. Jadi ucapan. Gerak itu seperlunya saja, ya. Karena kalau dia berlebihan menggunakannya, dia menjadi over, ya. Kalau kurang juga dia menjadi under gitu. Jadi
gunakan kata-kata itu seefektif mungkin, ya, setepat mungkin, ya, jangan berlebihan. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Putri Ayu Agita. Izin bertanya, penyajian puisi yang benar bagaimana? Yang membedakan kita berpuisi agar tidak terlihat bermonolog, mohon tipsnya. Terima kasih. Ya, di dalam lomba yang selalu diselenggarakan oleh Kemendikbud, ya, adalah menggunakan teks. Jadi teks itu harus dibawa. Itu yang membedakannya, ya. Di dalam monolog aktor memainkan peran, tetapi di dalam lomba baca puisi seorang deklamator atau seorang pembaca puisi membawa teks yang dia baca. Jadi tidak boleh puisinya menyampaikan hafalan saja, ya, tetapi membaca, ya. Ini lomba baca puisi. Jadi teksnya harus dibawa. Ya, itu persyaratannya. Baik, terima kasih Kak. Ada lagi nih, bagaimana tanggapan Anda mengenai pembaca puisi yang sampai menangis-nangis dan jatuhnya seperti bermain drama? Terima kasih. Ya, saya kira itu pembacaan puisi yang over saja, ya. Karena seorang penyair, ya, puisi itu ketika dia tulis itu keharuan itu ketika dia menulis, tapi setelah itu keharuan itu harus dia sampaikan kepada penonton atau pendengar, ya. Jadi yang menangis-nangis, yang terharu itu penontonnya, bukan si pembacanya, ya. Baik. Jadi tidak boleh menggerung-gerung berlebihan di dalam membacakan puisi. Oke, ini ada sedikit satu pertanyaan mengenai tempo kayaknya nih. Assalamualaikum Kak, apakah dalam pembacaan puisi harus dibacakan secara lambat? Panitia di dalam pedoman mengatakan bahwa dua puisi yang dipilih oleh seorang peserta itu diberi waktu 10 menit maksimal. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 10 menit. Silahkan diatur waktunya, ya. Jangan lebih dari 10 menit. Tentunya kalau terlalu lambat juga kalau puisi pendek dibaca terlalu lambat juga temponya kurang tepat, gitu ya. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir. Permisi Pak Rizal, gimana caranya untuk menentukan intonasi yang baik dalam membacakan puisi? Intonasi yang baik harus bertolak dari isi puisi, ya. Bertolak dari bait-bait atau baris-baris atau keseluruhan puisi itu, ya. Puisi itu mau bicara apa? Nah, intonasinya akan datang sendiri kalau kita tahu apa yang ingin disampaikan oleh puisi itu. Jadi jangan sibuk dengan irama. Nah, seringkali dari pengalaman saya menjadi juri, pembaca puisi sibuk dengan irama gitu. Misalnya mengatakan bulan di atas sana, kemudian diucapkan dengan bulan di atas sana, digitu-gitukan gitu loh, dilagu-lagukan, bukan langsung kepada persoalan. Nah, sebaiknya langsung kepada persoalan, ya. Puisi itu bicara tentang apa, kemudian kalimat yang ada di situ kita hidupkan, gitu ya. Sudah, terima kasih, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih. Ya. Wah, gimana ini dengan materi dan jawaban dari Pak Yose ini sudah cukup membantu kan? Dan baik, terima kasih Bapak Jose untuk materi yang disampaikan. Selanjutnya kita akan break dan tetap terus stay di sini karena bakalan ada penampilan narasumber dari Komik Digital. Dah.